Hai semua, perkenalkan nama saya Lasma Elfrida Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkritik alur dalam sebuah novel. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Sujiman mengartikan alur sebagai jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Jalinannya dapat diwujudkan oleh hubungan temporal atau waktu dan oleh hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, jadi alur yang digunakan dalam novel Pulang ini adalah alur sorot balik. Hal tersebut dikarenakan karena cerita diawali dengan peristiwa penangkapan Hananto Prawiro, kemudian dilanjutkan dengan terdamparnya Dimas Suryo di Paris pada tahun 1968. Setelah itu, barulah kronologis waktu bercampur dari masa kisah tersebut diceritakan, lalu kembali ke masa lalu, sampai pada akhir cerita pemakaman Dimas di Karet, Jakarta tahun 1998. Tahap alur yang dikemukakan oleh Tasrif dapat diterapkan ke dalam novel Pulang ini dengan klasifikasi. Yang pertama, tahap situation. Tahap ini merupakan tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal dan lain-lain yang terutama berfungsi untuk melandas tumpuhi cerita yang dikisahkan pada tahap berikutnya. Novel Pulang karya Laila S. ini mengawali cerita dengan ditangkapnya Hananto Prawiro. Cerita tersebut digambarkan dengan menggunakan sudut pandang Hananto sendiri dalam bagian yang terdapat dalam novel Jalan Sabang, Jakarta, April 1968. Aku membayangkan suasana sepanjang jalan Sabang, suara bemo yang cerewet, oplet yang bergerak dengan malas, derit becak dan kelenengan sepeda yang simpang siur menyeberang, serta penjual roti yang menyerukan dagangannya. Kemudian Paris, Mei 1968 merupakan pengenalan tokoh sentral dari novel Pulang, yaitu Dimas Suryo yang tertahan di Paris dan bertemu dengan seorang mahasiswa Sorbonne, Vivienne de Veraux. Kemudian keduanya pun menjalin hubungan. Pengenalan berikutnya digambarkan pada bagian Hananto Prawiro. Pada bagian ini dijelaskan asal-usul terdamparnya Dimas dan ketiga temannya di Paris. Cerita diliputi oleh kegiatan ruang redaksi kantor berita Nusantara dan perselisihan ideologi yang saling berseberangan antara kubu kiri dan kubu M. Natsir. Yang kedua, tahap generating circumstance. Tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik. Konflik itu sendiri akan berkembang dan dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. Tahap awal munculnya konflik dapat dilihat pada bagian Surti Anandari, Paris, April 1998. Narayana Lafebre, sebuah diorama Bimo Nugroho, keluarga Aji Suryo. Pada bagian itu dijelaskan perjalanan hidup Dimas dan Rizjaf dalam menjalani rasa cinta yang masing-masing kepada Surti dan Rukmini pada saat menjadi mahasiswa. Namun, kisah cinta mereka tidak berjalan mulus karena terhalang oleh Hananto dan Nugroho. Bagian Paris, April 1998 merupakan awal perjalanan Lintang untuk menggarap tugas akhirnya di Indonesia sebagai mahasiswa yang membuat film dokumenter tentang kisah para korban yang terlibat langsung atau tidak pasca kejadian 30 September 1965. Narayana Lafebre merupakan bagian yang mengisahkan kerinduan ini.
mengisahkan masa kecil yang memiliki keluarga penuh kehangatan. Pada bagian ini diceritakan pula awal jalan masuk Lintang mengenal Indonesia. Selain dari cerita ayah dan ketiga teman kecilnya, bagian selanjutnya merupakan Le Irreparable. Pada bagian ini dikisahkan Lintang mengenalkan Narayana kepada Dimas. Dimas memandang sebelah mata kepada Nara karena dia termasuk kalangan orang berada. Hal tersebut merupakan pemicu renggangnya hubungan antara Dimas dan Lintang. Pertemuan pertama kali antara Lintang dan Segara Alam, anak dari Hananto Prawiro dan Surti Anandari, adalah langkah awal Lintang menggarap tugas akhirnya yang diceritakan pada bagian sebuah diorama. Kisah hidup keluarga yang ditinggalkan eksil diceritakan pada bagian Bimo Nugroho dan keluarga Aji Suryo. Kisah kehidupan keluarga yang selalu ditekan dan dianggap ikut berdosa untuk menanggung dosa turunan karena pihak ideologi salah satu anggota keluarga mereka. Yang ketiga yaitu tahap rising action. Pada tahap peningkatan konflik ini, konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang. Tahap peningkatan konflik pada novel ini terdapat pada bagian Terre de Esil, Ekalaya, Surat-surat berdarah, dan Potret yang muram. Terre de Esil di Santiago di tengah konferensi itu, kami mendengar dari Ketua Panitia Jos tentang meletusnya peristiwa 30 September, menceritakan kepanikan di mana Dimas dan kawan-kawan yang sedang ditugaskan ke luar negeri dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Suasana Indonesia semakin memanas karena beredar kabar pembunuhan para jenderal yang dituduh PKI. Dikisahkan pula tentang perjalanan mereka sebelum menetap dan berjuang hidup di Paris, Prancis. Ekalaya, ayah dari seorang Ekalaya. Dia ditolak, tapi dia akan bertahan meski setiap langkahnya penuh jejak darah dan luka. Ekalaya adalah bagian yang menceritakan tentang tokoh kisahwa yang kegemaran Dimas karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penolakan dari yang diharapkan dapat menerima. Surat-surat berdarah mengisahkan ketegangan di Indonesia melalui surat-surat yang dikirim oleh Aji, Surti, Kenanga, dan Amir untuk Dimas. Pada bagian Potret yang muram menjelaskan bahwa Lintang menambatkan hatinya pada alam, serta kisah Surti bertahan hidup setelah pembunuhan Hananto oleh pemerintah yang tak kunjung menuai hasil. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap klimaks. Pada tahap klimaks ini konflik dan pertentangan yang terjadi mencapai titik intensitas puncak. Tahap klimaks yang terdapat pada novel Pulang ini terdapat pada bagian Vivien de Ferrex dan Mei 1998. Pada saat itulah aku tahu aku tak pernah dan tak akan bisa memiliki Dimas sepenuhnya. Saat itu pula aku tahu mengapa dia selalu ingin pulang ke tempat yang begitu dia cintai. Pada kutipan tersebut menjelaskan penyebab perceraian pernikahan Dimas dan Vivien yang didasari oleh rasa cinta Dimas terhadap Surti yang tak kunjung hilang. Hal itulah yang mengakibatkan Dimas selalu mengikat diri dengan segala simbol yang tertuju pada Surti dan memaksa Dimas untuk terus mengingat nama wanita itu dan segala yang ada di Indonesia. Di dalam Mei 1998, kami tiba di kampus Trisakti sekitar pukul 10 lewat beberapa menit. Kutipan di halaman sebelumnya tersebut menggambarkan Lintang yang terlibat dalam keriuhan demo dan peristiwa Mei 1998. Lalu yang kelima yaitu tahap denouement, yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap ini konflik yang telah mencapai klimaks diberi jalan keluar. Cerita diakhiri. Tahap penyelesaian pada novel Pulang ini terdapat pada bagian epilog. Jakarta, 10 Juni 1998. Akhirnya ayah pulang ke Karet.
Akhirnya dia bersatu dengan tanah yang menurut dia memiliki aroma yang berbeda. Dengan tanah Cimetière du Père, tanah karet, tanah tujuan dia untuk pulang. Kutipan tersebut mengisahkan kembalinya Dimas ke Indonesia, terkhususnya ke karet. Akhirnya pengembaraan ditutup dengan pemakaman yang dilakukan di Karet, Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.